Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan materi ilmu ushul fikih dengan judul kaidah-kaidah hukum syar'i. Sebelum melanjutkan halaman 45, kita awali dari nasihat Imam Asy-Syafi'i tentang belajar, tentang mencari ilmu. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat. Kata beliau, "Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin." Saudaraku, kalian atau kamu tidak akan bisa mendapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayan. Saya akan beritahu kepadamu rincian dari 6 hal itu. 1. Zakaun. Ilmu diperoleh dengan zakat, kecerdasan. Jadi otak kita harus cerdas. Dan kecerdasan itu tidak bisa tiba-tiba, perlu latihan. Belajar yang tanpa henti ini sedang melatih kecerdasan. Yang kedua, hirsun. Ilmu akan diperoleh dengan semangat. Hirsun. Rasulullah berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap segala hal yang memberi manfaat. Tidak cukup cerdas, tapi harus hirsun, bersemangat. Ciri bersemangat, persiapannya matang, hatinya fokus, perginya tidak malas, hirsun, semangat. Yang ketiga, ijtihad. Belajar itu harus berijtihad, harus penuh dengan kesungguh-sungguhan. Belum paham, belajar lagi. Belum paham, belajar lagi. Tidak ada batas usia belajar itu sampai wafat. Yang keempat, bulughah. Bulughah itu artinya bekal atau modal. Belajar harus punya modal. Diulang. Ya, diulang. Jadi ini mukadimah, Bu, ya. Ini masih mukadimah. Nyambung dengan tadi pelajaran Bu Ina tadi tentang belajar kepada Ustadz. Jadi yang pertama, 6 syarat belajar mencari ilmu adalah cerdas,
cerdas itu harus dilatih, diasah dengan belajar tanpa henti. Semakin sering belajar mendengar akan semakin bertambah kecerdasan. Yang kedua apa tadi, Bu? Hirsun, semangat. Jadi harus memiliki semangat yang tinggi, semangat memperbaiki, semangat menguatkan iman, semangat mendekat kepada Allah. Yang kedua. Yang ketiga apa? Kesungguhan. Ijtihad itu kesungguhan. Sungguh-sungguh segenap potensi yang kita miliki digunakan. Yang keempat, bulghah, apa? Modal atau bekal. Nabi Musa, walaupun seorang nabi, ketika belajar kepada Nabi Khidir membawa bekal. Apa? Ikan. Jadi padahal Nabi Musa ya, walaupun nabi itu mau belajar kepada Khidir membawa ikan, itu bekal. Yang kelima, bimbingan ustadz, bimbingan guru, irsad ustadz. Sehebat apapun seseorang masih butuh irsad, bimbingan. Tidak cukup membaca, tapi harus mencari bimbingan. Yang terakhir, tuluz zaman, waktu yang lama. Waktu yang lama. Tidak bisa orang ngaji pinter dadakan. Ada. Nah, ini apa tadi? 6 syarat belajar. Ini nasihat siapa? Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i berpesan, kalau ingin belajar, mendapat ilmu, maka harus memiliki 6 syarat ini. Harus cerdas, cerdas itu dilatih, dibiasakan berpikir, seperti halnya mengasah pisau. Otak kita semakin sering dipakai berpikir, merenung, ya, maka akan bertambah cerdas. Kemudian harus hirsun, karena kita begitu merasa sangat membutuhkan ilmu, sedangkan ilmu itu sangat bermanfaat. Ilmu itu. Lalu kesungguh-sungguhan. Jadi kata dalam riwayat lain, ilmu tidak akan diperoleh dengan tubuh yang santai. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi di dunia ini memang kita ini tugasnya berusaha, berlelah-lelah. Istirahatnya orang beriman itu kapan? Ketika wafat. Orang mukmin, kata Rasul, wafatnya itu sebagai mustarih, beristirahat. Di dunia kita bertugas untuk terus bersungguh-sungguh. Modal, punya uang untuk ongkosnya, untuk bensin, punya buku untuk dibaca, dipelajari, dan fasilitas lain. Bimbingan guru, guru ini punya pengalaman lebih dari ilmu yang kita tahu. Dan yang terakhir adalah tulu zaman. Nah, itu mukadimah. Jadi siapapun gurunya, apapun ilmunya, 6 hal ini harus kita miliki.
Kita akan melanjutkan ilmu usul fikih. Nomor berapa ya kalau nomor 8 ya? Nah, sekarang halaman 45 nomor 8. Tentang hakikat hukum syar'i. Hukum syar'i itu kita sederhanakan hukum yang bersumber dari Allah. Dan Allah yang Maha Tahu terhadap kemaslahatan hambanya. Allah Maha Tahu kebutuhan hambanya. Nomor 8, hukum syar'i yang bersumber dari Allah itu dibangun atas dasar kemudahan, tidak menyulitkan. Jadi hukum syar'i itu memberikan kemudahan dan tidak memberikan kesulitan. Firman Allah apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Kalau kita merasa sulit melakukan satu amal, cari yang mudah. Orang melakukan amal yang sama, caranya beda. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ketika kita merasa sulit, maka cari yang mudah. Itu syariat. Hal ini terlihat dengan adanya syarat istito'ah atau kemampuan dalam melaksanakan syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan wus'aha, kemampuan dia, keleluasaannya. Dalam hal berhaji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Dalam hal berinfak, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Dalam hal bertakwa, fattaqullah mastata'tum. Jadi berulang-ulang Allah menyebut itu. Takwa kepada Allah sesuai kemampuan. Berinfak sesuai keleluasaan. Haji wajib bagi yang mampu. Nah, ini syariat. Terlihat dengan adanya syarat kemampuan dalam melaksanakan dan dilakukan. Syariat itu dilakukan untuk menciptakan maslahat serta mencegah kemafsadatan. Jadi kita yakin tanpa ragu bahwa semua syariat itu mendatangkan maslahat dan mencegah mafsadat. Nah, ini harus jadi dimensi akidah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu mana yang mafsadat, mana yang maslahat. Dan semua itu terwujud dari syariat. Aina kieu, kalau kita punya dua Tuhan, ripuh mah. Oh. Hiji ge urang teh can katuturkeun ka hoyong. Seandainya Tuhan kita dua, ripuh. Untung hiji urang teh Tuhan. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Tahu. Seandainya kita harus mengikuti banyak orang, capek mah. Jadi siapa yang harus kita ikuti? Orang. Muhammad Rasulullah. Tas lengkap mengikuti Nabi? Sudah sempurna? Belum. Nah,
Jadi Allah Maha tahu. Kita tidak perlu tergiur, tergoda dengan ajaran di luar Nabi. Karena Allah Maha tahu. Yang membawa maslahat, yang membawa rahmat, membawa berkah bagi kehidupan manusia, ajaran Muhammad Rasulullah. Nah, ini harus jadi dimensi akidah. Dan Allah tahu. Jadi orang teh nuturkeun saorang oge, ieu mah sagala dituturkeun. Nah, jeung nu dituturkeun teh bukan menerangkan apa yang Nabi jelaskan. Nah, itu sesat. Karena Nabi menjamin kalau tidak ingin sesat, dua saja. Quran, Sunnah. Ini satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Sumber syariat, hukum Allah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. 9. Hukum syariat itu terdiri dari dua macam. Ada hukum syariat yang sawabit. Sawabit itu artinya yang tetap, yang sudah kokoh, yang sudah kuat, dan tidak akan berubah sampai kiamat. Hukum apa kira-kira? Hukum yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan keimanan. Sampai hari kiamat tidak ada perubahan. Rukun iman, kemudian iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Ini disebut sawabit. Jadi sawabit itu sesuatu yang tetap, yang sudah ajeg, yang tidak menerima perubahan. Sawabit pakai sa. Sawabit, hal-hal yang bersifat permanen, tidak bisa ada perubahan. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu sawabit, tidak akan berubah. Kemudian keberadaan malaikat sampai kiamat harus diyakini adanya. Nah, itu yang disebut hukum-hukum syar'i yang tetap, yang disebut sawabit. Yang kedua, ada hukum syar'i yang bersifat mutaghayyirat, berubah-ubah. Sehingga para mujtahid boleh berijtihad sesuai dengan kemaslahatan. Jadi hukum syar'i itu ada yang sudah kokoh, tetap tidak berubah, ada yang bersifat mutaghayyir, berubah-ubah, dan perubahannya itu sesuai dengan kemaslahatan. Coba dalam Islam ada perubahan hukum enggak? Contoh, kita ambil beberapa contoh. Pada awalnya Rasulullah melarang umatnya untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi pada awal mula Rasul berdakwah tidak boleh ziarah kubur. Kenapa ada kekhawatiran? Kekhawatiran itu karena orang terjerumus kepada syirik. Jadi mendekati syirik ziarah kubur itu. Karena itu sekarang banyak yang ziarahnya ada unsur syirik. Datang ke kuburan, minta didoakan. Lain tibalik kudu ngadoakeun. Kalah kangenta doa. Sok tibaralik urang. Datang ke makam wali, ingin dilancarkan usaha, pasti bisa naon. Awalnya
dilarang ziarah kubur. Tapi kemudian oleh Rasul diperintah, fazuruhul an, sekarang silahkan ziarah kubur. Tapi dengan catatan tujuan ziarah kubur itu yang pokok dua. Apa tujuan ziarah kubur? Tudzakirul akhirah, mengingatkan kita tentang akhirat, bahwa kita juga akan kembali ke akhirat. Yang kedua, tuzahid fid dunya, lebih bersikap zuhud di dunia itu. Jadi bersikap zuhud itu artinya lebih mementingkan akhirat tanpa melupakan dunia. Semua fasilitas di dunia kita manfaatkan untuk akhirat, itu zuhud. Jadi bukan semata-mata untuk kesenangan. Sudah sampai sana belum? Jadi fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita harus untuk kehidupan akhir. Jabatan itu kan duniawi, jabatan teh duniawi itu teh. Tapi dengan jabatan kita ingin untuk bekal di akhirat. Nah, itu zuhud. Kendaraan, harta, tempat tinggal, bagaimana caranya menjadi bekal di akhirat. Bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kesewenang-wenangan, bukan untuk menindas, bukan. Nah, itu tujuan dari ziarah kubur. Nah, jadi itu contoh ziarah kubur asalnya dilarang, kemudian diperintah. Contoh lain. Rasulullah melarang umatnya memanjangkan kumis. Naon dilarang teh? Kumis gak boleh dibalik. Jenggot tidak boleh dipotong. Pokoknya masa baliknya saja. Kenapa kira-kira? Mencukur kumis, memelihara janggut. Hikmahnya apa? Agar tidak menyerupai Yahudi. Saat itu ciri khas Yahudi begitu. Mencukur jenggot, memelihara kumis. Nah, Rasul ingin selalu tampil beda dengan Yahudi, maka Rasul memerintah pelihara jenggot, cukur kumis. Tapi ke ayeuna berubah gak hukum itu? Ternyata ayeuna tibalik. Yahudi itu loba jenggotan. Nah, maka perubahannya fleksibel, alamiah we. Tong maksakeun jenggot hayang dijenggotan. Alamiah saja. Nah, ini contoh. Jadi hukum-hukum yang bersifat duniawi itu fleksibel. Itu kadang-kadang ada perubahan. Itulah yang disebut mutaghayirat, adanya perubahan hukum. Contoh lain satu lagi yang terakhir, contoh yang berubah itu dulu Rasulullah melarang makan daging yang dibakar. Sate ya. Dulu. Mohon maaf, bukan dilarang, membatalkan wudu. Jadi daging yang dibakar pada awalnya membatalkan, tapi yang terakhir akhirnya tidak membatalkan wudu, kecuali daging apa yang batalkan wudu? Unta. Daging unta mah berwudu. Kalau selain unta tidak berwudu, tidak membatalkan wudu. Itu contoh perubahan hukum. Nomor 10,
Hukum syar'i berbeda, berubah. Bisa juga diartikan berbeda atau berubah karena perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Kita terima gak kaidah ini? Kita terima. Buktinya kita melaksanakan hukum itu kadang-kadang berubah. Kalau kita sedang mukim di tempat sendiri, sholat kan tam, tidak dikosor. Ya, zuhur 4, asar 4. Pindah saja tempat, safar. Ada perubahan, boleh dikosor, boleh dijama'. Nah, ini contoh perubahan hukum. Jadi hukum syar'i berubah atau berbeda-beda karena ada perbedaan waktunya, tempatnya, dan kondisi. Makanya ada ulama yang memahami bagaimana hukum menikah dibagi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Tergantung bagaimana orangnya. Kan hukum menikah bagi anak kecil mah haram, belum mukallaf. Bagi yang remaja bisa sunnah. Bagi yang terjerumus kepada zina, takut bisa menjadi wajib. Nah, ini perubahan ini tergantung kepada kondisi orangnya. Jadi tidak bisa disamaratakan hukum itu. Yang ke-11, hukum syar'i juga berbeda karena perbedaan orang. Masing-masing memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi orang itu. Contoh yang mudah, orang fakir dengan orang kaya, hukumnya sama nggak? Beda. Kalau orang kaya wajib berzakat, wajib berinfak. Kalau ada harta yang dijakati dibuat. Kalau orang miskin menerima, beda hukumnya. Ya, beda orang, hukumnya pun berbeda. Disinilah maha adilnya Allah. Anak kecil dibedakan hukumnya dengan orang dewasa. Orang dewasa yang mampu dan tidak mampu hukumnya dibedakan. Orang yang mampu umroh dan haji tapi meninggalkan itu berdosa. Tapi orang yang sebaliknya tidak mampu, hatinya ingin, itu bernilai pahala. Jadi hukum itu berubah, berbeda tergantung siapa orangnya. Kemudian yang ke-12, ini harus diyakini, hukum syariat tidak bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Coba ada gak hukum syariat yang mengekang fitrah? Ada gak? Dihalang-halangan? Gak ada. Menikah itu fitrah manusia, makhluk hidup. Oleh Islam dibatasi atau dilarang gak? Enggak. Didorong, tapi diarahkan. Manusia cinta kepada harta, dihalang-halangi tidak? Tidak, tapi diarahkan. Jangan berlebihan, jangan boros, kan begitu. Jangan kikir, itu fitrah manusia. Tidak ada satupun hukum syariat yang menyalahi, yang bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Seandainya ada agama bertentangan, lain bertentangan sebenarnya mah teu kaharti. Bahkan bukan teu kaharti, teu kahontal ku akal. Maka kita dahulukan agama. Kita ambil 2 contoh yang dilaporkan oleh 2 sahabat Rasul. 1, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bertanya begini ke Hajar Aswad. Saya tahu
kamu itu batu. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Nah, itu contoh. Cek logika, Bu. Apa berharganya batu? Mulia keneh orang, mulia keneh batu. Nah, cek Umar, saya tahu kamu ini batu. Tapi seandainya Rasul tidak mencium, tidak akan aku mencium. Itu contoh logika mengikuti wahyu. Dan cek logika menawan nyium batu. Tapi yang namanya agama, samina wa ata'na. Walaupun akal kita belum sampai memahami apa hikmahnya. Dan itulah yang disebut taat. Nanti kita akan banyak temukan kasus-kasus nutuk harti ku akal. Tapi itu syariat. Maka akal kita bertentangan dengan syariat, ikuti syariat. Syariat itu membimbing akal. Contoh kedua, kata Ali bin Abi Thalib, saur Ali teki, bab wudu ya. Salah satu rukhsah dalam wudu adalah mengusap alas kaki. Kata Ali begini, lau kana dinu birra'yi lakana asfalal khuffi aula min a'lahu. Faqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahira khuffaihi. Itu kata Ali. Dia diterjemahkan. Seandainya agama dengan pikiran, maka pasti mengusap bagian bawah. Maksudnya di bawah apa? Alas kaki lebih utama daripada mengusap bagian cek logika. Anu kotor teh nu handap dulu. Nah. Mun urang make kaos kaki nu kotor teh kan handap. Lamun cek logika mah nu diusap teh nu handap. Tapi kata Ali, seandainya agama itu dengan pikiran. Agama dengan pikiran bukan dengan wahyu. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap zahira khuffai, bagian atas dua alas kaki. Nah, ini contoh. Seandainya ada ajaran agama teu kaharti ku logika, tuturkeun agama tahan logika. Sami'na wa ata'na. Kamari 2 bulan sebelumnya ya sudah kita bahas makna taat. Masih ingat Bu makna taat? Jadi taat itu kerjakeun kapaksa atau teu kapaksa. Dimengerti atau tidak, kita kerjakan itu taat. Serendah-rendahnya kita mengikuti syariat adalah taat. Di atas taat apa? Masih ingat? Kalau yang mencatat, saya yakin ada catatannya. Kurbah. Jadi dari taat kita menuju kurbah. Kita kerjakan ingin dekat dengan Allah, itu kurbah. Hayang ngaos, hayang caket ke Allah, itu kurbah. Ari taat mah aya wae hate teh sebenarnya mah haroreang. Tapi da urang teh muslim maksakeun weh teh eta mah taat. Tapi kalau kurbah ada keinginan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di atas kurbah namanya apa? Ibadah. Nah, kalau sudah ibadah, sudah amalan yang berkualitas. Makanya makna la ilaha illallah itu apa? Tidak ada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Jadi Allah tidak cukup hanya ditaati. Tidak hanya cukup didekati, tapi diibadahi. La ilaha illallah itu diibadahi. Dan ibadah itu di atas taat, lebih dari sekedar taat, lebih sekedar kurbah, tapi ada ketundukan di sana. Ada keikhlasan, ada kecintaan, ada keikhlasannya, keyakinan. Lu 7 teh masih ingat? Pelajaran 7 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, menerima,
Itu. Terus tunduk, membuktikan cinta. Jadi kalau sudah ibadah 7 itu sudah melekat dalam diri. Kenapa saya begini? Nah, ini ilmunya. Saya yakin, saya tunduk, saya menerima dan seterusnya. Nah, itu dalam hal taat kepada Allah. Itulah nomor berapa tadi? 12. Sekali lagi, kita yakin tanpa ragu syariat itu tidak ada yang bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Semua syariat itu sesuai dengan fitrah manusia. Yang ke-13, hukum syar'i bersifat wadih, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Masih ingat gak ya? Pernah saya bahas. Kita ini di dunia butuh apa? Masih ingat ya? Butuh 5. Nah, 05 6.000. Sanes Pancasila 5. Tapi terangkum juga dalam Pancasila. Ada beberapa. 1, kita butuh din, agama. Nah, itu. Yang 5 itu. Agama, jiwa, akal, keturunan. Nah, itu. Jadi semua umat manusia pasti membutuhkan 5 hal pokok ini. Kalau tidak terpenuhi, kehidupan menjadi kacau. Kehidupan menjadi rusak, tidak bermakna, tidak berguna. Terutama yang paling pokok adalah di agama. Karosnya kurangnya untuk pakai agama kumaha aku hidup. Memakai agama kacau, hidup tetap para rugu. Makanya banyak orang-orang yang cerdas secara intelektual, memakai agama bunuh diri, banyak. Saya pernah dengar dari dosen dari UIN ya, di Finlandia, kan orang-orang cerdas disebut pendidikannya nomor 1 di dunia, tapi hidupnya banyak yang bunuh diri. Memakai agama. Kita tidak kaget, oh iya, kebutuhan kahijina tidak terpenuhi. Banyak orang yang hartanya banyak, karirnya sudah tinggi, akhirnya bunuh diri lah, memakai agama. Cobalah mau dikawal ke agama, semuanya maslahat. Punya harta memakai agama, hancur, korun kan. Punya kekuasaan tidak pakai agama, hancur, Firaun. Ya, apapun tanpa agama menjadi hancur. Ya, maka Allah Maha tahu kebutuhan umat manusia itu. Allah turunkan agama sampai kita sulit mencari yang tidak diatur syariat. Coba Bapak Ibu sebutkan hiji apa urusan manusia yang tidak diatur agama ayat itu. Jadi orang terus terang sadaya nanya, insyaallah. Punten urusan menguap tenan heuy. Eta agama ngatur eta. Urusan menguap. Urusan bersin diatur ku agama. Hal-hal yang oleh agama lain ayatnya aturan coba. Sampai saya pernah dengar cerita ya dari teman orang Jepang itu merasa kaget melihat tulisan doa masuk WC. Waduh, beruas. KWC aya doana. Kita umat Islamnya biasa-biasa kan? Nah, memang ajarannya aya. Nah, jadi orang Jepang mah kaget, KWC aya doana cenah ieu, agama naon cenah ieu. Nah, jadi merasa takjub, hebat sekali Islam tuh, KWC aya doana.
Nah, singkat cerita dia ke Masjid Agung Bandung. Lihat orang Islam yang masuk WC, gak ada yang baca doa itu. Berarti kesimpulannya, jangan belajar Islam ke umat Islam. Itu sampurna jadi garoreng gitu. Belajarlah Islam langsung dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Jadi ukuran belajar masih sederhana. Ya terangkan Quran Sunnah, diterangkan. Nah itu ikuti. Kalau kita belajar Islam dari perilaku amal umat Islam, tidak lengkap. Malah lebih banyak cacatnya. Nah itu. Dan orang Jepang salah, belajar Islam umat Islam. Harusnya pelajari Quran Sunnah. Semua diatur di sana. Nah ini lengkap kebutuhan umat manusia dijelaskan oleh Quran Sunnah, oleh syariat Allah. Coba urusan nyebut nutu aya syariat. Urusan ngagunting kuku oge kan itu teh. Gunting kuku ajaran Islam. Punten cabut bulu ketiak gitu. Cukur mohon maaf bulu kemaluan ajaran Islam itu. Jadi mun orang ngagunting kuku teh emut kana hadis teu menang pahala gue. Makanya hal-hal sepele seperti itu kita amalkan atas dasar ketaatan, atas dasar ini syariat Islam, bukan sekedar budaya atau adat. Nah itulah nomor 13. Nomor 14 yang dilihat dari hukum syar'i adalah hakikat dan maknanya, bukan hanya sekedar lafal dan binanya, bukan sekedar kata-kata. Makanya hadis nanti innamal a'malu, sehebat apapun kata-kata, kalau niatnya buruk ya buruk saja. Karena Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum ila azsamikum wa suwarikum. Allah tidak akan melihat kepada tubuh dan rupa. Jadi amal itu lain ditinggali wujudna. Walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Amal dan hatinya. Bagaimana hatinya? Karena nanti di akhirat mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis tiga kelompok yang masuk neraka padahal ahli ibadah secara wujud. Yang pertama siapa? Ahli perang. Jadi Allah bertanya, kamu sudah beramal apa? Madza amilta? Saya berjihad karenamu ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, kamu berperang di jalanku karena ingin disebut pahlawan. Makanya ada istilah pahlawan tanpa bangga. Bu, kita disebut pahlawan. Kalau niat dari awalnya ingin disebut pahlawan, ya nanti itu aja yang didapatkan di akhir. Maka diseret ke neraka itu. Padahal orang yang berjihad di jalan Allah ingin disebut pahlawan. Jadi Allah nggak butuh amal dia kalau niatnya untuk menjadi pahlawan. Yang kedua, ahli sodako. Apa yang kamu lakukan? Saya bersedekah karenamu ya Allah. Bohong. Kamu bersedekah ingin disebut jawad, orang yang dermawan. Nah, hati-hati. Jadi sedekah itu wujudnya, tapi hakikat dan maknanya atas dasar keimanan, keikhlasan kepada Allah. Nah, yang terakhir, ahli Quran dan ahli ilmu. Ini pun sama. Apa yang kamu lakukan? Saya membaca Quran, belajar ilmu karena bohong. Kamu ingin disebut orang berilmu. Nah, ini contoh
amal kita jangan sekedar diwujudkan. Ini bahasanya tadi. Apanya? Bukan lafal dan bina. Jadi bina teh wujud fisik namanya. Tapi yang Allah lihat dari amal itu bagaimana hakikat dan makna amal. Makanya almarhum Musa Dede sering membahas manusia itu amalnya ada unsur ruhiyah, ada unsur amaliyah. Amaliyah sholat dari mulai takbir sampai dengan salat itu amaliyah. Apa ruhiyahnya? Aya iman di sana, aya ikhlas di sana, ada kehusuan, ada ketundukan, ada kepatuhan, ada keyakinan. Nah itu namanya unsur ruhiyah dalam beramal. Kemudian nomor 15, hukum syar'i wajib diyakini. Karena hal ini merupakan salah satu dari pokok beragama. Wajib untuk meyakini kewajiban, wajib untuk mengharamkan yang haram, wajib menganggap baik yang sunnah, membenci yang makruh, membolehkan yang mubah. Bahasa lain nama, jangan berani-berani mengubah hukum Allah. Kalau kata Allah wajib, ya kita katakan wajib. Kalau kata Allah haram, kita katakan haram. Jadi penjelasan siapa ya? Hudzaifah Al-Yaman ditanya, apa ciri orang terkena fitnah? Ciri orang terkena fitnah tidak paham agama, tidak bisa membedakan mana halal dan haram. Oh sederhana nama, orang terkena fitnah itu teu ngarti hukum agama, tidak paham hukum syariat. Maka orang yang ingin terhindar dari fitnah, dia harus tahu apa hukum syariat dan yakini hukum syariat itu. Yang wajib dianggap wajib, yang sunnah dianggap sunnah. Jangan sebaliknya. Ada imah sunnah ieu paling ditinggalkan kedati dosa. Nah itu seolah-olah meremehkan. Mun bisa maki ya Allah, abdi teh hoyong ngalaksanakeun sunnah ieu. Tapi hampura can mampu, mun bahasa urang mah gitu. Itu yang disebut apa ya? Dalam doa Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala adika wa wa'dika mastata'tu. Mastata'tu. Jadi kalau kita terhalangi melakukan yang sunnah, padahal tahu itu istimewa, serendah-rendahnya kita minta maaf, minta ampun kepada Allah atas ketidakmampuan. Apalagi kalau meninggalkan yang wajib, wajib tobat. Itulah nomor 15. Nomor 16, hukum syar'i wajib untuk diikuti dan diambil, dijadikan pedoman dalam berkehidupan. Jadi kalau ada aturan hukum syariat, kita ikuti aturan itu. Kalau aturan manusia, ipatarosana. Bagaimana hukum syariat tentang aturan manusia? Apakah syariat menerima aturan manusia? Tidak. Karena separtarosana bu. Sekali dia. Apakah hukum syariat menerima hukum manusia? Pakai contohnya. Bagaimana hukum syariat tentang jual beli? Yang cara jual beli nate kadang-kadang mah artos nahila, kadang-kadang barang nahila. So, syariat boleh gak
Membolehkan nggak kedua-duanya? Nah, berarti intinya syariat itu menerima hukum di antara manusia selama tidak menyalahi atau bertentangan dengan syariat. Nah, nanti ini ada pelajarannya, Bu. Ini penting ini. Jadi orang-orang terkadang terkecoh ya. Jadi urutannya itu ada yang disebut syariat, ada yang disebut maslahat, mursalah. Ini urutan amal manusia ini. Yang pertama, yang pokok, amal manusia harus mengikuti syariat. Yang sumbernya jelas. Dari mana? Al-Quran dan hadis. Semua amal kita, kalau ingin selamat, maslahat, jauh dari mafsadat, ikuti ini. Tapi terkadang, syariat ini tidak secara tersurat, tapi ada secara tersirat. Maka ada yang kedua, maslahat mursalah. Nah, maslahat mursalah ini tidak secara langsung disebut syariat, tapi mengikuti syariat. Kumaha contohnya? Punten. Apakah syariat menyebut supaya kita menutup aurat itu merek bajunya disebut tidak? Nah, tidak ya. Jadi maslahat mursalah itu tidak disebut langsung secara oleh syariat, tapi mendukung terlaksananya syariat. Itu namanya maslahat mursalah. Misal kita berpakaian secara umum namanya maslahat mursalah. Syariatnya menutup aurat. Syariatnya menutup aurat cukup. Kita terjemahkan menutup aurat model kerudung nakir, model baju nakir, itu namanya maslahat mursalah. Jadi maslahat mursalah itu mendukung terlaksananya syariat. Punten. Di zaman Nabi aya ieu speaker tidak? Nggak ada. Apakah orang mengajar khutbah azan pakai speaker itu syariat atau maslahat? Maslahat. Kenapa disebut maslahat? Tidak disebut secara langsung oleh syariat. Coba Bu, ayat ke hadis. Lamun adan kudu pakai speaker ayat nggak ada. Tapi dengan keberadaan speaker tercipta maslahatnya. Terlaksananya syariat apa? Memperdengarkan suara. Nah, speaker ini disebut maslahat mursalah. Termasuk kita pakai mobil, pakai motor, pakai kendaraan. Itu syariat atau maslahat? Maslahat mursalah. Bisa dibedakan ya? Kalau maslahat mah disebut secara langsung amaliyahnya. Kalau maslahat tidak langsung disebut tapi mendukung terlaksananya syariat. Salat make sarung teh maslahat atau syariat? Ari syariatna naon? Menutup aurat. Di sarung aya nu di calana. Oh, eta mah maslahat. Nah, yang ketiga nanti ada urf. Nah, urf ini sering kita sebut adat atau budaya yang sebetulnya tidak disinggung oleh syariat tapi tidak menyalahi syariat. Kumaha? Tidak disinggung syariat, tidak menyalahi syariat. Hartos. Upami orang tuang pakai daun, pakai piring. Boleh gak pakai daun? Secara apa? Secara urap. Ari syariat dalam makan apa? Pakai bismillah,
pakai tangan kanan. Ari make sendok naon eta? Maslahat atau urap? Urap saja itu. Makanya ketika tidak ada di maslahat, di urap. Urap itu budaya yang diakui oleh syariat. Tidak naon. Antarodin dari urap. Hal-hal yang bersifat budaya tanpa menyalahi syariat. Ada gak budaya yang menyalahi syariat? Jadi dari manusia tapi menyalahi syariat, ada gak itu? Ada. Contoh budaya menginjak telur dalam upacara nikah. Apakah itu syariat? Bukan. Teu aya parentah nincak endog dina nikah. Apakah itu maslahat? Teu aya maslahatan. Apakah itu uraf? Uraf. Tapi kalau menyalahi syariat sering disebut adat. Menyalahi syariat tidak? Menyalahi syariat yang mana? Nincak telur. Wala tubazzir tabziro. Ta eta. Ari tuangna ari dong mah sares ditincak, dimakan. Menurut syariat, ku urang kalah ka dipubeuskeun. Nah, itu contoh. Jadi urap saya belajar ini dari almarhum Musa Dedeng ya. Jadi paham, oh urap itu ini sesuai, tidak menyalahi syariat. Tapi kalau adat ini menyalahi. Seringkali, nah, nanti ada yang keempat yang disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu apa? Budaya yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak ada unsur maslahat, tapi hasil dari pikiran perasaan manusia, rarasaan alus, padahal menyalahi syariat. Karena sebelum rarasaan, lamun ka kuburan menta-menta teh alus. Eta rarasaan teh syariat lain. Teu aya syariat mah kudu make rarasaan. Ari syariat mah kudu make ieu. Mun teh Quran hadis, itu syariat. Orang lalu melihat batur geloba cenah nu ka kuburan menta-menta teh. Berak urang teu, tah eta mah lain syariat. Itu bisa terjerumus kepada bid'ah. Mengada-ada padahal ada alternatif syariat. Saya sering ambil contohnya ini pelajarannya gini. Apa yang dibutuhkan orang yang sudah wafat? Maghfirah. Cukup itu? Naon deui atuh? Orang yang hidup seringkali berlebihan di dalam memperlakukan orang yang wafat. Apa berlebihannya? Ada yang nabur bunga kan teu butuhan. Ada yang nyiram. Aya nu ngirim bacaan Quran. Padahal mah eta teh butuh. Yang dibutuhkan sebagaimana hadis kan. Sebagaimana doa-doa di dalam sholat jenazah. Eta nu dibutuhkeun kumaha? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu mencari aturan lain, sudah lengkap di dalam syariat. Nah, jadi yang wafat itu butuh doa-doa yang baik dari yang hidup. Tidak perlu dikirim apa-apa. Tidak perlu diminta geus ripuh. Geus maot dimintakeun. Puguh dibunga butuhkeun. Nah. Jadi kalau kita sudah paham syariat, wah ternyata sederhana Islam. Ya. Orang yang mempersulit syariat itu biasanya
orang yang belum paham syariat, belum mengerti syariat. Yang ke-17, mengetahui hukum syar'i, mengetahuinya secara detail, mana yang wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, adalah fardu kifayah bagi seluruh umat. Jadi fardu kifayah itu kewajiban secara kolektif. Harus ada orang-orang yang mendalam tentang agama, mendalami Quran, mendalami hadis, mendalami fikihnya. Masing-masing umat wajib mengetahui hukum syar'i yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini. Saya sedang merancang program ini berdasarkan kaidah ini ya. Saya beberapa kelas mengajar bahasa Arab. Lebih dari 10 lah dari awal. Tapi biasanya bahasa Arab yang diajarkan itu bahasa Arab yang bersifat kaidah teori. Nah, saya diminta oleh teman dari Geger Kalong, beliau marbot masjid, ngurus masjid, kira-kira bahasa Arab nu kanggo jamaah bahasa Arab naon. Nah, dari pengalaman saya, bahasa Arab nu dibutuhkeun ku lansia mah bahasa Arab nu dipake keur ibadah. Nah, maka saya sedang merancang dalam program nanti di sana bahasa Arab praktis untuk praktik ibadah. Jadi difokuskan bahasa Arab praktis untuk praktik ibadah. Jadi bahasa Arab yang dipelajari apa isinya? Istilah-istilah dalam ibadah, makna-makna istilah. Wudu itu apa? Khusyuk itu apa? Kemudian yang dipelajari juga pemaknaan dan penghayatan makna-makna bacaan-bacaan ibadah yang berbahasa Arab. Bacaan sholat itu. Apa makna bacaan sholat? Bacaan doa-doa, bacaan surat-surat rutin, Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Nah, itu yang sedang dirancang. Jadi judulnya bahasa Arab praktis untuk praktik ibadah. Karena sewajib-wajibnya belajar bahasa Arab paling tidak mendukung terlaksananya ibadah. Cobain orang bacaan sholat saja. Seutuhnya dipahami atau terjemahnya bisa diterjemahkan? Belum misalnya. Nah, berarti minimal itu. Hari masalah mubtada khobar fiil fa'il itu urusan santri itu. Di pesantren. Maka orang-orang yang lansia paling tidak apa sih makna subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, apa makna at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Dan itu sedang dipikirkan. Nah, mau diprogramkan di Geger Kalong itu. Itu bukunya. Praktik ibadah. Jadi itu diajarkan lagi mau aneh-aneh. Bacaan zikir pagi sore ini bagaimana secara terjemahnya, secara makna. Nah, itu programnya. Jadi nomor 17, umat Islam wajib mengetahui hukum syar'i sesuai dengan kebutuhan. Contoh, ketika orang berumah tangga, berarti wajib apa? Wajib paham fikih berumah tangga. Ketika orang menjadi pengusaha, wajib paham bab berusaha, bab zakat kali itu. Ketika orang akan haji umroh, wajib paham untuk tahu fikih haji umroh. Nah, itu yang dimaksud masing-masing umat wajib tahu hukum syar'i sesuai kebutuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua berarti wajib paham bagaimana mendidik anak. Sebagai anak berkewajiban untuk taat kepada
wajib paham apa kewajiban anak kepada orang tua. Nah itu yang dimaksud. Adapun hukum syar'i secara detil itu mah oleh fuqaha ahli fikih. Tahu bab ibadah, bab muamalah, bab jinayat, bab siasah. Eta mah teu wajib bagi setiap umat Islam. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Ibu-ibu aya nu jadi pengusaha, pahami bab zakat, bab infak, bab sedekah, dawayahna eta. Bongan milih eta. Misalnya orang yang bertugas sebagai karyawan pahami fikih karyawan, ada pelajarannya. Bagaimana Islam mengajarkan menjadi karyawan dan seterusnya. Jadi dina kaidahna teh ar-ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu berarti ridho terhadap apa yang dilahirkan darinya. Yang terakhir, mengikuti hukum syar'i itu secara ilmu. Oh, aya ilmunya. Haris menerangkan hukum fikih ya, nah itu ilmu. Kita belajar juga ilmu tentang akhlak, ya, dasar-dasar kenapa kita harus berakhlak, apa Qur'annya, apa hadisnya, kita pelajari ilmunya. Kemudian kita wajib zikir, pelajari ilmunya. Kemudian ilmu itu melahirkan amal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Itu buahan. Dan keyakinan mengikuti hukum syar'i secara ilmu, pengamalan dan keyakinan disyaratkan harus memungkinkan, diketahui dan mampu dilakukan. Banyak sebetulnya Bu, istilah-istilah yang baru saya himpun itu ada 199 istilah-istilah amal syariat, semacam sakinah, roja, khauf, apalagi itu istiqomah, itu kan istilah-istilah syariat. Bagaimana mengamalkannya? Gak bisa diamalkan kalau belum dipahami ilmu. Di kita kan masih pahili, ridho jeung ikhlas pahili kan. Banyak ternyata saya tanya itu kudu ridho, kudu ikhlas, padahal kudu ridho. Masih ingat perbedaan ikhlas dan ridho? Orang menyebut ikhlas teh, nyebut ridho teh ikhlas. Padahal jauh perbedaannya. Ridho itu menerima, ada ikhlas menerima lain. Bukan. Ikhlas itu membersihkan amal dari pandangan selain Allah, itu ikhlas. Kalau orang sudah terkena musibah, harus ikhlas, harus ridho. Duh, abdi katabrak, sira abdi kamusibahan. Kudu ikhlas, kudu ridho. Kedah ridho. Kan terus kejadian. Ari ikhlas mah sebelum dilakukan. Amal teh lurus ke Allah. Teu luak lieu ka selain Allah. Fokus janji Allah, pahala dari Allah, keutamaan yang Allah siapkan. Eta ikhlas. Makanya sering dibahas, ikhlas itu berbanding dengan tauhid. Ustaz Husna ngulang tauhidnya, tak eta naikkeun ikhlas. Jadi ikhlasnya naik ku ilmu. Saya sering ibaratkan seperti paralon gitu. Kalau diisi air sakieu, tauhidna ikhlasna ge sakieu. Nah gitu ya. Lamun tauhid sakieu, ikhlasna kalau yang tidak sanggup diganggu oleh setan bukan ahli sholat, bukan ahli sedekah, ahli saum, tapi nu ikhlas. Yang disegani setan lain ahli ibadah, tapi
ibadakal mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas. Nah itu dulu sudah hatam ya, sampai halaman 45. Itu teh judul umumnya hukum syar'i. Insyaallah nanti disambung yang lebih meningkat lagi tentang apa? Lebih tinggi kaidah usuliyah, kaidah pokok ini. Itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Mangga disambung kalau ada pertanyaan. Tadi Ustaz menerangkan nasihat dari Imam Syafi'i tentang 6 syarat belajar mencari ilmu ya Ustaz ya. Yang poin ke-6 itu waktu yang lama. Ini berarti rumusnya sampai akhir hayat ya. Betul. Ditambah doa Rasul ya. Rasul itu berdoa begini kepada Allah. Saya sering menyampaikan, gak tahu kalau di sini pernah belum ya. Kita gak perlu minta panjang umur. Iya, benar. Ada ibu-ibu yang mau umur panjang? Nggak mau. Kalau umur panjang itu keinginan Yahudi. Seandainya mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Di Al-Baqarah ada. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Jadi itu keinginan Yahudi. Seandainya umurnya 1000 tahun. Tapi kalau Nabi ajarannya bukan begitu. Bagaimana yang Nabi minta ketika hidup, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup ini, kita kan masih hidup. Apa yang kita minta dengan hidup, ziyadah li, tambahan bagiku untuk setiap kebaikan. Bertambah usia, bertambah, itu yang Nabi minta. Bagaimana kalau Allah mentakdirkan kita mati? Apa doanya? Waj'alil maut rohatan li min kulli syarrin. Jadikan kematian sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Indah ya, doa Nabi mati ayat itu indah. Jadi apa yang sudah Nabi ajarkan lebih dari yang kita butuhkan. Can kataikan, can kapikir ke orang, tapi ku Nabi magis sudah jelas. Kalau hidup minta supaya bertambah kebaikan, kalau mati minta supaya jadi istirahat. Itu pernah kita bahas, saya masih ingat 5 permintaan Nabi. Ya. Tahun berapa? Bukan tahun berapa, tahun ini kan lupa bulannya. 1, minta agama. Allahumma aslih li dini. Nah, coba catatannya ada. Allahumma aslih li dinyal ladzi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Itu yang ketiga. Waj'alil hayat, itu yang keempat. Yang kelima waj'alil maut. Kalau Bapak Ibu punya Bulughul Maram di rumah, doa itu ada. Bab zikir dan doa. Indah sekali. Minta agama, minta dibereskan agama, karena agama pegangan hidup, pegangan segala urusan. Minta dibereskan dunia, karena di dunia kita hidup. Minta dibereskan akhirat, karena akhirat tempat kembali. Minta hidup ini bertambah kebaikan. Minta kalau mati jadi istirahat. Kamu saja segitu. Jadi pacarosan? Ada pertanyaan nggak? Terus pelalintar.
Liar teh ciri berpikir. Berpikir itu ibadah. Jadi liar teh ibadah. Biasanya ulun yang suka nanya diam jadinya liar Pak. Tidak ada yang ada Bu. Kalau ada ditutup. Ya cukup dulu barangkali ya. Insya Allah nanti kita sambung. Kalau tidak ada, itu dulu yang bisa dibahas. Insya Allah nanti kita sambung di bulan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.